Aku meratakan rumah yang kubangun bersamanya. Setelah suamiku nikah siri diam-diam. Suamiku pulang membawa seorang wanita. Wanita itu berdiri di belakangnya sambil memegang perut yang mulai membesar. Aku belum mengerti apa yang sedang terjadi. Sampai suamiku berkata bahwa ia telah menikah siri. Keluarganya memaksaku menerima dengan alasan agama. Mereka menyebutku istri yang kurang iman karena menolak. Namun mereka tidak tahu satu hal. Rumah yang selama ini kami banggakan, akan kuhancurkan dengan tanganku sendiri hingga rata dengan tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, umur yang berkah, rezeki yang lancar, serta keluarga yang selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol like, tuliskan komentar kalian, bagikan video ini kepada teman dan keluarga, serta subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh lainnya. Tuliskan juga di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana? Dan sekarang, mari kita masuk ke kisah yang sangat menguras hati ini. Namaku Zahra. Jika melihat hidupku beberapa tahun lalu, mungkin banyak orang mengira aku adalah perempuan yang beruntung. Aku memiliki suami bernama Hendy, rumah yang cukup besar, dan kehidupan yang terlihat tenang dari luar. Namun tidak banyak yang tahu bahwa semua yang kami miliki dibangun melalui perjuangan panjang yang penuh air mata dan pengorbanan. Aku menikah dengan Hendy saat usia kami masih sangat muda. Saat itu kami tidak memiliki apa-apa selain keyakinan bahwa kami bisa membangun masa depan bersama. Setelah menikah, kami tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil yang bahkan ketika hujan deras turun, air sering masuk melalui celah-celah atap yang bocor. Setiap malam kami tidur sambil menaruh ember di beberapa sudut ruangan untuk menampung tetesan air. Meski hidup serba kekurangan, aku tetap merasa bahagia karena percaya bahwa suamiku adalah orang yang akan menemaniku melewati semua kesulitan. Hendy bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan distribusi. Gajinya tidak besar, tetapi ia selalu berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Aku sendiri tidak mau hanya bergantung padanya. Di sela mengurus rumah, aku menerima pekerjaan menjahit pakaian tetangga. Awalnya hanya 1 atau 2 pesanan, tetapi lama-kelamaan semakin banyak orang yang mempercayakan jahitannya kepadaku. Seringkali aku menjahit hingga larut malam. Ketika orang lain sudah tertidur, aku masih duduk di depan mesin jahit dengan mata yang mulai berat. Jari-jariku sering tertusuk jarum, punggungku terasa pegal, tetapi aku terus bertahan karena memiliki satu impian yang sama dengan Hendy. Kami ingin mempunyai rumah sendiri. Setiap bulan kami menyisihkan sebagian penghasilan. Tidak peduli seberapa kecil jumlahnya, uang itu selalu kami masukkan ke dalam tabungan khusus. Ada kalanya kami harus menahan keinginan membeli barang baru. Ada kalanya kami memilih hidup sangat sederhana demi menjaga tabungan tetap bertambah. Tahun demi tahun berlalu. Perjuangan panjang itu akhirnya membuahkan hasil ketika kami berhasil membeli sebidang tanah kecil di pinggir kota. Hari saat surat tanah itu berada di tangan kami menjadi salah satu hari paling membahagiakan dalam hidupku. Aku masih ingat bagaimana aku dan Hendy berdiri di atas tanah kosong itu sambil tersenyum lebar membayangkan rumah impian yang suatu hari akan berdiri di sana. Saat pembangunan dimulai, aku terlibat dalam hampir setiap prosesnya. Aku menyiapkan minuman untuk para tukang, membantu memilih material yang sesuai dengan anggaran, hingga menentukan warna cat yang menurutku akan membuat rumah terasa hangat dan nyaman. Rumah itu bukan sekadar bangunan bagi diriku. Di setiap dindingnya ada pengorbanan yang kami lakukan bersama. Di setiap sudutnya tersimpan kenangan tentang kerja keras yang tidak pernah kami hentikan meski keadaan seringkali sulit. Karena itulah aku selalu menjaga rumah itu dengan penuh cinta. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti, rumah yang dibangun dari perjuangan dan harapan itu justru akan menjadi saksi dari kehancuran paling menyakitkan dalam hidupku. Hari yang menghancurkan hidupku itu datang tanpa tanda-tanda apapun. Pagi harinya masih berjalan seperti biasa. Aku menyelesaikan beberapa pesanan jahitan di rumah sambil sesekali membersihkan halaman. Saat itu aku bahkan sempat tersenyum melihat bunga-bunga yang kutanam mulai bermekaran di depan teras. Menjelang sore, langit mulai berubah jingga. Aku sedang menyiapkan makan malam ketika mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Aku mengira Hendy pulang lebih cepat karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Belakangan ini memang ia sering terlihat murung dan banyak melamun. Namun setiap kali kutanya, ia selalu menjawab bahwa pekerjaannya sedang banyak masalah. Aku mempercayainya. Selama bertahun-tahun menikah,
Tidak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa laki-laki yang selalu kupanggil suami itu sedang menyimpan rahasia besar di belakangku. Aku berjalan menuju ruang tamu ketika pintu depan terbuka. Hendy masuk lebih dulu. Namun langkahku langsung terhenti ketika melihat seorang perempuan muda berjalan di belakangnya. Perempuan itu mengenakan gamis longgar berwarna krem. Wajahnya terlihat pucat dan gugup. Kedua tangannya saling menggenggam seolah sedang menahan ketakutan. Aku belum mengerti apa yang sedang terjadi. Sampai pandanganku turun ke arah perutnya. Saat itulah dadaku terasa seperti dihantam sesuatu yang sangat keras. Perut perempuan itu sudah membesar. Tidak terlalu besar, tetapi cukup jelas menunjukkan bahwa ia sedang mengandung. Aku menatap Hendy dengan bingung. "Ada apa ini?" tanyaku pelan. Hendy tidak langsung menjawab. Ia justru menghela napas panjang sambil menundukkan kepala. Keheningan yang tercipta beberapa detik terasa sangat menyesakkan. Aku mulai merasakan firasat buruk. Firasat yang membuat telapak tanganku dingin dan jantungku berdebar semakin kencang. "Hendy, siapa dia?" tanyaku lagi. Kali ini suaraku mulai bergetar. Hendy mengangkat wajahnya perlahan. Tatapan matanya tidak berani menemuiku. Lalu kalimat yang keluar dari mulutnya membuat seluruh tubuhku seakan kehilangan tenaga. "Aku sudah menikah siri dengan dia." Aku membeku. Dunia di sekelilingku terasa sunyi. Aku bisa melihat bibir Hendy bergerak, tetapi telingaku seperti tidak mampu mendengar apapun. Aku hanya bisa menatapnya tanpa berkedip. "Menikah siri?" Aku merasa sedang bermimpi buruk. "Menikah?" bisikku. "Tanpa sepengetahuanku." Hendy masih diam. Perempuan itu mulai menangis. Sementara aku berusaha keras memahami kenyataan yang baru saja menghantam hidupku. Selama 11 tahun aku mendampinginya. Selama 11 tahun aku berjuang bersamanya. Tetapi ternyata ia bisa menikah dengan perempuan lain tanpa memberitahuku sedikitpun. Dadaku mulai terasa sesak. Air mata perlahan memenuhi pelupuk mataku. Namun luka yang sebenarnya belum berhenti sampai di situ. Karena beberapa saat kemudian, perempuan itu tiba-tiba menangis semakin keras. "Aku minta maaf, Mbak," katanya sambil terisak. "Aku tidak ingin semuanya terjadi seperti ini." Aku menatapnya. Kemudian perempuan itu memegang perutnya yang membesar. Dan saat itulah Hendy akhirnya mengucapkan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. "Dia sedang mengandung anakku." Kalimat itu menghantamku jauh lebih keras daripada pengakuan pernikahan siri tadi. Kakiku langsung terasa lemas. Aku terpaksa berpegangan pada sandaran kursi agar tidak jatuh. Air mataku akhirnya mengalir tanpa bisa kutahan lagi. Bukan karena Hendy menikah dengan perempuan lain, melainkan karena aku akhirnya mengerti alasan sebenarnya. Ia tidak menikah karena ingin menjalankan poligami. Ia tidak menikah karena alasan agama seperti yang sering dijadikan pembenaran oleh banyak orang. Ia menikah karena perempuan itu sudah lebih dulu hamil. Pernikahan itu bukan awal dari hubungan mereka. Pernikahan itu adalah akibat dari sesuatu yang telah mereka lakukan jauh sebelumnya. Dan pada saat itulah aku sadar, laki-laki yang selama ini kupercaya sepenuh hati ternyata sudah mengkhianatiku dalam waktu yang sangat lama. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Setelah pengakuan Hendy yang menghancurkan segalanya, aku mengurung diri di kamar. Aku menangis sampai mataku bengkak dan kepalaku terasa berat. Berkali-kali aku mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi setiap kali mengingat perempuan hamil yang berdiri di belakang suamiku, dadaku kembali terasa sesak. Aku tidak tidur semalaman. Sementara di luar kamar, Hendy beberapa kali mencoba mengetuk pintu. Namun aku tidak memiliki kekuatan untuk berbicara dengannya. Pagi harinya, aku berharap bisa menenangkan diri terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan apapun. Tetapi ternyata penderitaanku baru saja dimulai. Menjelang siang, satu persatu anggota keluarga Hendy datang ke rumah. Ibunya datang terlebih dahulu. Disusul kakak laki-lakinya, kakak perempuannya, dan beberapa kerabat dekat yang selama ini sering berkunjung ke rumah kami. Melihat mereka datang beramai-ramai, aku sempat berharap ada yang akan membelaku. Setidaknya ada seseorang yang memahami luka yang sedang kurasakan. Namun harapan itu hancur hanya dalam beberapa menit. Kami berkumpul di ruang tamu. Suasana terasa tegang. Aku duduk di salah satu kursi sambil menggenggam tangan sendiri yang terus gemetar. Sementara Hendy duduk di samping ibunya dengan kepala tertunduk. Tak lama kemudian, ibu mertuaku membuka pembicaraan. "Zahra, ibu harap kamu bisa menerima semua ini dengan lapang dada."
Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Beliau melanjutkan dengan nada yang terdengar seperti sedang menasihatiku. Laki-laki memang boleh berpoligami. Jangan sampai kamu melawan syariat. Dadaku kembali terasa nyeri. Aku masih berusaha menahan emosi. Namun kalimat berikutnya membuat air mataku hampir jatuh lagi. Kamu harus belajar ikhlas. Kamu kurang agama kalau tidak bisa menerima keputusan suami. Aku menatap wajah ibu mertuaku dengan tidak percaya. Kurang agama? Aku yang dikhianati justru dianggap kurang agama? Aku yang selama ini setia mendampingi anaknya ketika hidup susah justru menjadi pihak yang disalahkan? Sebelum aku sempat menjawab, kakak perempuan Hendy ikut berbicara. Kalau jadi istri yang baik, harusnya mendukung suami. Jangan egois, pikirkan pahala. Beberapa anggota keluarga lain mengangguk setuju. Tidak ada satupun yang bertanya bagaimana perasaanku. Tidak ada yang menanyakan bagaimana aku bisa menghadapi kenyataan bahwa suamiku telah menghamili perempuan lain. Tidak ada yang membahas perselingkuhan yang terjadi sebelum pernikahan siri itu. Seolah semua kesalahan Hendy mendadak hilang hanya karena ia menggunakan kata poligami. Aku memandang satu persatu wajah mereka. Orang-orang yang selama bertahun-tahun makan di rumahku. Orang-orang yang sering kubantu ketika membutuhkan sesuatu. Orang-orang yang selama ini kuanggap keluarga sendiri. Namun di hari ketika aku paling membutuhkan dukungan, mereka justru berdiri di pihak yang menghancurkan hidupku. Air mata akhirnya jatuh membasahi pipiku. Tetapi kali ini aku tidak menangis keras. Aku hanya diam. Sangat diam. Karena semakin lama aku mendengarkan mereka, semakin jelas aku menyadari satu hal. Mereka tidak datang untuk mencari kebenaran. Mereka datang untuk memaksaku menerima keputusan yang sudah dibuat Hendy. Mereka tidak peduli apakah aku terluka atau tidak. Yang mereka pedulikan hanyalah bagaimana caranya agar aku tetap bertahan dan tidak mempermalukan keluarga mereka. Tiba-tiba ibu mertuaku kembali berkata, perempuan itu sudah mengandung cucu saya. Kamu harus memikirkan masa depan anak itu. Aku mengangkat wajah perlahan. Lalu untuk pertama kalinya sejak pertemuan itu dimulai, aku berbicara. Dari tadi semuanya menyuruh saya ikhlas. Ruangan langsung hening. Saya ingin bertanya satu hal. Aku menatap mereka satu persatu. Apakah ada di antara kalian yang bertanya bagaimana saya bisa tidur setelah mengetahui suami saya mengkhianati saya? Tidak ada yang menjawab. Apakah ada yang bertanya bagaimana rasanya mengetahui suami yang saya percaya selama 11 tahun ternyata memiliki hubungan dengan perempuan lain? Mereka tetap diam. Apakah ada yang bertanya bagaimana hati saya saat tahu perempuan itu hamil? Keheningan semakin terasa berat. Aku tersenyum pahit. Saat itulah aku sadar bahwa aku benar-benar sendirian. Bukan hanya kehilangan suami, tetapi juga kehilangan keluarga yang selama ini kuanggap sebagai keluargaku sendiri. Dan di dalam keheningan itu, sebuah keputusan mulai tumbuh dalam hatiku. Aku tidak akan lagi berjuang mempertahankan sesuatu yang hanya menyisakan penghinaan. Jika mereka semua menganggap aku salah karena tidak menerima pengkhianatan yang dibungkus dengan dalih agama, maka biarlah waktu yang membuktikan siapa yang sebenarnya sedang berdiri di atas kebenaran. Setelah pertemuan dengan keluarga Hendy hari itu, aku tidak lagi memiliki keinginan untuk berdebat dengan siapapun. Aku lelah. Terlalu lelah. Bukan hanya karena pengkhianatan yang dilakukan suamiku, tetapi juga karena orang-orang yang seharusnya menjadi penengah justru memilih menyalahkanku. Beberapa hari berikutnya aku lebih banyak diam. Aku tetap mengerjakan pesanan jahitan seperti biasa. Tetapi pikiranku terus dipenuhi berbagai pertanyaan yang belum terjawab. Sejak kapan hubungan itu dimulai? Sudah berapa lama Hendy membohongiku? Dan yang paling membuatku gelisah, apakah selama ini aku benar-benar mengenal laki-laki yang tidur di sampingku setiap malam? Suatu sore, ketika Hendy sedang keluar rumah, aku memberanikan diri membuka lemari dokumen yang biasa kami gunakan untuk menyimpan berkas-berkas penting keluarga. Aku tidak berniat mencari masalah. Aku hanya ingin mengetahui seluruh kebenaran. Karena aku merasa ada banyak hal yang belum ku ketahui. Tanganku gemetar saat membuka map-map berisi dokumen. Awalnya aku tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Namun beberapa menit kemudian, aku menemukan sejumlah bukti transfer ke rekening yang tidak pernah ku kenal. Nominalnya tidak kecil. Ada yang 1 juta, 2 juta, bahkan beberapa kali mencapai 5 juta rupiah. Transfer itu berlangsung berulang kali selama berbulan-bulan. Jantungku mulai berdetak semakin cepat.
Aku lalu memeriksa mutasi rekening yang masih tersimpan di dalam folder. Semakin banyak yang kubaca, semakin pucat wajahku. Uang yang selama ini kukira digunakan untuk kebutuhan pekerjaan ternyata mengalir ke perempuan itu. Bukan sekali, bukan 2 kali, tetapi berkali-kali. Dadaku mulai terasa sesak. Aku mencoba menenangkan diri, tetapi tanganku terus bergetar. Aku lalu membuka laci meja kerja Hendy. Di sana aku menemukan beberapa kwitansi pembayaran kontrakan atas nama perempuan yang kini menjadi istri sirinya. Mataku mulai panas. Aku tidak tahu harus marah atau menangis. Selama ini aku percaya ketika Hendy mengatakan sedang lembur. Aku percaya ketika ia pulang larut malam. Aku percaya ketika ia berkata ada perjalanan dinas mendadak. Ternyata sebagian dari waktu itu digunakan untuk menemui perempuan lain. Aku terduduk lemas di lantai. Namun luka yang paling besar belum berhenti sampai di sana. Di antara dokumen-dokumen itu, aku menemukan catatan pengeluaran pembangunan rumah kami. Aku membukanya satu persatu. Lalu aku menyadari sesuatu yang membuat tubuhku langsung membeku. Ada beberapa bulan ketika tabungan pembangunan rumah mendadak berkurang dalam jumlah besar. Saat itu Hendy pernah mengatakan harga material bangunan naik. Aku mempercayainya tanpa curiga sedikitpun. Namun setelah mencocokkan tanggal-tanggal transaksi, aku menemukan fakta yang membuat napasku tercekat. Sebagian uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan rumah ternyata dipakai untuk membiayai kehidupan perempuan itu. Aku menutup mulut dengan tangan. Air mata langsung mengalir deras. Rumah yang selama ini sangat kubanggakan. Rumah yang selalu kuanggap sebagai simbol perjuangan kami. Ternyata menyimpan cerita yang sangat kotor di balik tembok-temboknya. Ada uang hasil lemburku. Ada uang dari ribuan pakaian yang kujahit sampai larut malam. Ada uang yang kukumpulkan dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan kesehatan. Dan sebagian dari semua itu ternyata digunakan untuk memelihara hubungan terlarang yang akhirnya menghancurkan rumah tanggaku sendiri. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu rumah masih menyala terang. Namun hatiku terasa sangat gelap. Aku memandangi dinding-dinding rumah yang dulu membuatku bangga. Aku melihat tangga yang pernah kupilih desainnya. Aku melihat ruang keluarga tempat kami tertawa bersama. Aku melihat halaman yang kutanami bunga dengan penuh cinta. Tetapi kini semuanya terasa berbeda. Rumah itu tidak lagi terlihat seperti tempat penuh kenangan indah. Rumah itu terasa seperti monumen kebohongan. Setiap sudutnya mengingatkanku pada pengkhianatan. Setiap dindingnya seolah menyimpan rahasia yang selama ini tidak pernah ku ketahui. Air mataku terus mengalir hingga larut malam. Namun berbeda dari hari-hari sebelumnya. Malam itu aku tidak lagi menangis karena berharap Hendy berubah. Aku tidak menangis karena ingin mempertahankan pernikahan ini. Aku menangis karena akhirnya menyadari bahwa rumah tangga yang selama ini kuperjuangkan mati-matian ternyata sudah runtuh jauh sebelum aku mengetahui kebenarannya. Dan ketika jam menunjukkan hampir tengah malam, aku berdiri perlahan dari kursiku. Aku menatap seluruh bagian rumah itu sekali lagi. Lalu untuk pertama kalinya sejak semua rahasia terbongkar, pikiranku terasa sangat tenang. Sebuah keputusan besar akhirnya terbentuk di dalam hatiku. Keputusan yang akan membuat seluruh keluarga Hendy terkejut. Keputusan yang akan mengakhiri semua luka ini dengan caraku sendiri. Aku tidak akan mempertahankan sesuatu yang dibangun di atas pengkhianatan. Jika rumah ini menjadi simbol kebohongan mereka, maka aku sendiri yang akan memastikan simbol itu tidak lagi berdiri. Keputusan yang kuambil setelah malam itu terdengar gila bagi sebagian orang. Bahkan ketika pertama kali terlintas di kepalaku, aku sendiri sempat terdiam cukup lama. Namun semakin kupikirkan, semakin yakin aku bahwa itulah yang harus kulakukan. Rumah itu tidak lagi memberiku ketenangan. Rumah itu tidak lagi menjadi tempat pulang yang hangat. Setiap sudutnya hanya mengingatkanku pada kebohongan, penghinaan, dan pengkhianatan yang dilakukan oleh orang yang paling kupercaya. Beberapa minggu kemudian, proses perceraian mulai berjalan. Aku juga berkonsultasi dengan seorang pengacara mengenai aset yang kami miliki. Dari sanalah semuanya menjadi semakin jelas. Tanah tempat rumah itu berdiri dibeli menggunakan uang warisan dari almarhum ayahku yang memang atas namaku sendiri. Sementara sebagian besar biaya pembangunan berasal dari tabungan bersama yang selama bertahun-tahun lebih banyak kuisi melalui hasil usahaku menjahit. Karena itulah posisi hukumnya sangat kuat. Rumah itu berada dalam kendaliku. Ketika Hendy mengetahui hal tersebut, ia mulai panik. Ia beberapa kali mencoba menghubungiku.
Kadang memohon, kadang marah, kadang menyalahkanku. Namun aku tidak lagi terpengaruh. Hatiku sudah terlalu lelah untuk mendengarkan alasan-alasan baru. Lalu suatu pagi, setelah semua urusan administrasi selesai, beberapa pekerja datang ke rumah. Mereka bukan tukang bangunan. Mereka datang untuk membongkar bangunan itu. Satu persatu bagian rumah mulai dilepas. Pintu-pintu kayu yang dulu kupilih dengan penuh semangat dicopot dari tempatnya. Jendela-jendela dibuka. Rangka besi dibongkar. Keramik yang masih layak pakai diamankan. Aku menjual kembali material yang masih memiliki nilai agar tidak terbuang sia-sia. Tetangga mulai berdatangan. Mereka berdiri di pinggir jalan sambil memperhatikan apa yang sedang terjadi. Banyak yang terkejut. Tidak sedikit yang berbisik-bisik. Namun aku tidak peduli lagi. Aku sudah terlalu lama memikirkan pendapat orang lain. Kini aku hanya ingin menyelamatkan diriku sendiri. Kabar pembongkaran rumah itu akhirnya sampai ke telinga keluarga Hendy. Siang hari, mereka datang dengan wajah penuh kemarahan. Ibu mertuaku turun dari mobil sambil berteriak. "Zahra, kamu sudah gila. Kamu menghancurkan rumah sebesar ini." Aku berdiri tenang di halaman. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi ketakutan. Yang tersisa hanyalah keteguhan. Kakak laki-laki Hendy menunjuk ke arahku dengan marah. "Ini rumah keluarga. Kamu tidak berhak menghancurkannya." Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Lalu di mana kalian ketika keluargaku dihancurkan?" Tanyaku pelan. Mereka langsung terdiam. Beberapa saat kemudian Hendy datang. Wajahnya terlihat panik. Ia berlari mendekat saat melihat sebagian bangunan sudah mulai diratakan. "Zahra, hentikan semuanya. Kalau ada masalah kita bisa bicara baik-baik." Aku tersenyum pahit. Kalimat itu terasa sangat terlambat. Saat ia memilih mengkhianatiku bertahun-tahun, ia tidak mengajak bicara baik-baik. Saat ia menghamili perempuan lain, ia tidak mengajak bicara baik-baik. Saat keluarganya mempermalukanku dan menyebutku kurang agama, tidak ada seorang pun yang mengajakku bicara baik-baik. Kini ketika semuanya mulai runtuh, mereka baru ingin berdiskusi. Aku menggeleng perlahan. "Tidak, Hendy. Yang runtuh hari ini bukan rumah. Rumah tangga kita sudah runtuh jauh sebelum ini." Wajah Hendy langsung berubah. Ia tidak mampu berkata apa-apa. Beberapa jam kemudian alat berat mulai bekerja. Suara mesin menggelegar memenuhi udara. Semua orang berdiri menyaksikan. Aku juga berdiri di sana. Diam. Menatap bangunan yang dulu menjadi kebanggaanku. Lalu dentuman keras terdengar. Dinding pertama roboh. Debu beterbangan ke udara. Air mataku langsung jatuh. Bukan karena menyesal. Bukan karena ragu. Melainkan karena aku sedang menyaksikan akhir dari perjalanan panjang yang pernah kuperjuangkan dengan seluruh hatiku. Satu demi satu bagian rumah itu ambruk. Ruang tamu menghilang. Kamar tidur rata dengan tanah. Dapur yang selama bertahun-tahun menjadi tempatku memasak untuk keluarga juga ikut lenyap. Setiap bagian yang runtuh terasa seperti luka yang akhirnya dicabut dari dalam dadaku. Sakit, tetapi melegakan. Menjelang sore, hampir tidak ada bangunan yang tersisa. Yang terlihat hanyalah tumpukan puing dan tanah kosong. Aku memandang lahan itu dalam diam. Anehnya, sejak pengkhianatan itu terungkap, aku bisa bernapas dengan lega. Rumah itu memang sudah tidak ada. Namun bersamaan dengan runtuhnya bangunan tersebut, kebohongan yang selama ini membebaniku juga ikut terkubur. Dan saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, aku menyadari satu hal. Hari itu bukan akhir hidupku. Hari itu adalah awal dari kehidupan baru yang akan kubangun tanpa Hendy di dalamnya. Setelah rumah itu rata dengan tanah, banyak orang mengira hidupku juga akan ikut hancur. Mereka menganggap aku bertindak karena emosi. Mereka menganggap suatu hari nanti aku akan menyesali keputusanku. Namun mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam hatiku. Saat alat berat meninggalkan lahan kosong itu, justru untuk pertama kalinya aku merasa bebas. Memang masih ada rasa sakit. Masih ada kenangan yang sesekali datang tanpa diundang. Tetapi setidaknya aku tidak lagi hidup di tengah bangunan yang setiap sudutnya mengingatkanku pada pengkhianatan. Beberapa bulan setelah perceraian resmi selesai, aku mulai fokus membangun kembali hidupku. Uang hasil penjualan material rumah dan sebagian aset yang menjadi hakku kugunakan untuk membuka usaha jahit yang lebih besar. Awalnya hanya sebuah ruko sederhana. Tidak mewah.
Tidak besar, tetapi cukup untuk memulai lembaran baru. Aku membeli beberapa mesin jahit tambahan dan merekrut 2 orang karyawan. Menariknya, kedua perempuan itu juga pernah mengalami kegagalan rumah tangga. Kami sering berbagi cerita sambil bekerja. Kadang tertawa, kadang menangis. Namun dari sanalah aku belajar bahwa luka tidak harus menjadi akhir dari segalanya. Luka juga bisa menjadi alasan untuk bangkit. Perlahan usahaku berkembang. Pesanan semakin banyak. Pelanggan datang dari berbagai daerah. Bahkan beberapa butik mulai bekerja sama denganku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku kembali memiliki alasan untuk tersenyum ketika bangun pagi. Sementara itu, kabar tentang kehidupan Hendy sesekali masih sampai ke telingaku. Bukan karena aku mencarinya, tetapi karena banyak orang yang mengenal kami. Kehidupan yang dulu terlihat begitu ia perjuangkan ternyata tidak seindah yang dibayangkannya. Beban ekonomi semakin berat. Tanggung jawab yang bertambah membuatnya sering bertengkar dengan istri sirinya. Masalah demi masalah mulai muncul. Dan keluarga yang dulu begitu bersemangat membelanya perlahan memilih diam. Mereka tidak lagi sering membicarakan soal poligami. Mereka juga tidak lagi menuduhku kurang agama. Seolah-olah semua ucapan yang pernah mereka lontarkan dahulu menghilang begitu saja. Hingga suatu sore, sekitar 1 tahun setelah perceraian kami, seseorang datang ke tempat usahaku. Saat melihat sosok itu berdiri di depan pintu, aku langsung mengenalinya. Hendy. Wajahnya tampak jauh berbeda. Lebih tua. Lebih lelah. Tatapannya tidak lagi seperti laki-laki yang dulu merasa dirinya selalu benar. Aku mempersilahkannya duduk. Beberapa saat kami hanya saling diam. Lalu Hendy menundukkan kepala. Aku datang untuk meminta maaf. Suaranya terdengar berat. Aku tidak menjawab. Ia melanjutkan. Aku sudah menghancurkan hidupmu. Aku menyakitimu. Aku menyesal, Zahra. Air matanya mulai terlihat. Namun anehnya, hatiku tidak lagi bergejolak seperti dulu. Tidak ada kemarahan. Tidak ada dendam. Yang ada hanyalah ketenangan. Karena luka yang dulu begitu dalam ternyata sudah sembuh perlahan seiring waktu. Aku menatapnya beberapa saat. Lalu tersenyum tipis. Aku memaafkanmu, Hendy. Wajahnya langsung terangkat. Namun sebelum ia sempat berbicara, aku melanjutkan kalimatku. Aku memaafkanmu bukan karena apa yang kamu lakukan benar. Aku memaafkanmu karena aku tidak ingin terus membawa beban itu dalam hidupku. Air mata Hendy jatuh. Sementara aku merasa dadaku semakin ringan. Memaafkan ternyata tidak sesulit yang kubayangkan. Yang sulit adalah melepaskan. Dan aku sudah berhasil melakukannya. Sebelum pergi, Hendy sempat berdiri cukup lama di depan tempat usahaku. Mungkin ia sedang melihat kehidupan yang berhasil kubangun tanpa dirinya. Mungkin ia sedang mengingat semua yang pernah kami miliki. Aku tidak tahu. Dan aku juga tidak ingin tahu lagi. Karena kisah kami sudah selesai. Saat mobilnya menghilang di ujung jalan, aku melangkah keluar menuju teras. Angin sore berembus lembut menyentuh wajahku. Aku menatap langit yang mulai berubah warna keemasan. Lalu tanpa sadar aku tersenyum. Rumah yang dulu kubangun bersama Hendy memang sudah tidak ada. Ia telah berubah menjadi tanah kosong. Namun dari reruntuhan itulah aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Aku menemukan keberanianku. Aku menemukan harga diriku. Dan yang paling penting, aku menemukan diriku sendiri. Kadang dalam hidup, tidak semua yang hancur adalah sebuah kerugian. Ada kalanya sesuatu harus runtuh agar kita bisa membangun sesuatu yang lebih baik di atasnya. Dan itulah yang terjadi padaku. Aku kehilangan rumah. Aku kehilangan suami. Aku kehilangan keluarga yang dulu kuanggap milikku. Tetapi sebagai gantinya, aku mendapatkan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kini aku tidak lagi hidup sebagai perempuan yang dihianati. Aku hidup sebagai perempuan yang berhasil bangkit setelah dihancurkan. Dan itulah kemenangan terbesar dalam hidupku. Bagaimana menurut kalian tentang tindakan Zahra? Jika kalian berada di posisi yang sama, apa yang akan kalian lakukan? Tuliskan pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar. Siapa tahu kisah kalian bisa menjadi pelajaran dan penguat bagi orang lain yang sedang menghadapi masalah serupa. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah mengharukan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.